Oke. Yuk, Bu Lina. Bu Lina dulu. Hey. Halo Bu Irma, apa kabar? Ada apa nih? Kelihatannya lagi bingung lihat mimiknya ditekuk gitu. Bu, saya lagi bingung mengenai kegiatan P5. Saya butuh pencerahan nih. Saya ingin melakukan coaching sama Ibu, siapa tahu saya dapat pencerahan. Kayak gitu Bu, jadi saya tuh bingung mau tema apa gitu yang saya kembangkan ketika P5 nanti. Karena sebentar lagi mau ada P5, tapi saya belum membuat rencana gitu, apa gitu. Bu Lina ada ide nggak? Kira-kira apa ya? Oh, jadi tujuan Ibu di sini pengen coaching ini ya bicara mengenai ide untuk kegiatan P5 ya? Iya Bu, soalnya kemarin pas P5 tahun kemarin itu apa ya, kurang makna gitu ya. Anak-anak itu kan temanya tentang kearifan lokal. Kearifan lokal yang dibahas adalah makanan tradisional. Mengapa hal itu dilakukan? Karena kan sejauh ini anak-anak itu lebih menyukai makanan siap saji. Nah, tujuan kami itu gimana caranya supaya anak-anak itu menyukai makanan tradisional. Proses P5-nya udah dilakukan selama 2 minggu, tapi pas pada pertemuan terakhir puncaknya P5, anak-anak pas gelar karya itu malah orang tua ikut terlibat, terus makanan-makanan yang seharusnya mereka bikin di rumah itu malah mereka beli dari toko-toko. Nah, itu yang membuat kami kecewa gitu. Jadi mereka itu ingin 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 cepat saji aja. Nah, saya merefleksi diri gimana ya caranya supaya tema ini bisa bermanfaat gitu dan ada maknanya gitu bagi mereka. Jadi saya masih kebingungan Bu gitu. Oh, Ibu jadi bingung ya mengenai tema P5 di sekolah Ibu yang akan dilakukan tahun ini. Ibu bingung memiliki tema yang akan digunakan karena pada tahun lalu sudah melakukan P5 dengan tema kearifan lokal, tapi hasilnya kurang memuaskan karena anak-anak tidak mengolah makanannya sendiri. Iya betul Bu, saya merasa bingung. Jadi apa nih kira-kira tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita kali ini? Siapa tahu saya berharap nih setelah adanya coaching ngobrol dengan Bu Lina, biasanya nih suka muncul-muncul ide gitu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan seperti ini saya mendapatkan ide nih dari Bu Lina dan dari kita gitu ngobrol kita. Nah, kira-kira pencerahan seperti apa yang Ibu harapkan terkait tema P5 ini? Saya ingin pelaksanaan P5 itu betul-betul anak anak pada tahun maksudnya enggak tahun seperti tahun kemarin mereka itu jalan pintas dengan cara membeli dari toko-toko. Nah, saya ingin membuat P5 ini betul-betul menghasilkan sebuah karakter dan produk gitu. Dan itu tertanam di diri mereka, Ibu. Jadi pada tahun kemarin anak-anak sepertinya belum paham terkait pelaksanaan P5 yang tujuannya adalah untuk supaya anak-anak itu bisa membuat makanan sendiri ya Bu ya. Sehingga pada akhirnya ketika pelaksanaan puncak P5 mereka malah beli makanan tradisionalnya ke toko-toko ya Bu. Iya. Ibu tahu makna dari P5 itu sendiri menurut Ibu bagaimana ya? Kalau menurut saya sih P5 itu diangkat dari sebuah masalah yang timbul di lingkungan tersebut atau mungkin yang saya tahu mah apa yang terjadi di sekolah. Nah, itulah angkat menjadi sebuah tema P5 gitu. Oh, jadi P5 itu muncul dari sumber masalah yang timbul di sekolah ya Bu ya. Menurut Ibu, permasalahan apa yang sedang dihadapi di sekolah Ibu? Sejauh ini sih, oh iya saya baru keingat bahwa di SD Andir yang saya ajar itu ada 1.000 murid ya kurang lebih. Setiap harinya mereka itu jajan di kantin dan itu setiap harinya itu menghasilkan masalah baru yaitu menumpuknya sampah. Mungkin saya
itu ini masalah yang ada di SD Andir Kidul itu. Mungkin saya akan mengangkat temanya itu aja ya, Bu Lina ya. Oh iya, bisa Bu. Jadi Ibu pengen membuat suatu produk apa menurut Ibu? Kira-kira rencana apa yang bisa Ibu lakukan? Jadi saya kayaknya rencananya pertama mungkin saya akan membuat semacam RPP modul ya, modul P5 gitu, urutan-urutan langkah-langkah P5 gitu. Langkah yang pertama sih saya akan membuat peraturan bahwa mereka itu harus membawa botol dari rumah serta membawa misting dari rumah. Jadi mereka itu kalau jajan bawa minumnya bawa misting dari mereka sendiri supaya mengurangi sampah box itu yang ada di kantin. Mungkin itu sih Bu langkah pertama yang saya ini kan. Menurut Ibu, kekuatan apa yang Ibu miliki supaya rencana Ibu ini bisa terrealisasi? Nah, saya berkeyakinan bahwa dengan rencana ini maka keadaan sekolah yang saya ampu itu keadaannya menjadi bersih gitu. Terus saya memiliki kekuatan bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua seperti kemarin Bu, kami mengadakan membuat tong sampah yang berasal dari cat yang besar itu. Terus langkah pertama itu baru ke tahap itu sih, baru membuat tong sampah gitu. Nah, langkah selanjutnya mungkin saya akan mengajarkan anak-anak untuk mengedukasi anak-anak bagaimana caranya memilah sampah seperti itu, Bu. Nah, jadi tujuan di sini Ibu pengen membuat ini tong sampah yang dicat sama anak-anak mungkin ya produknya. Iya. Mungkin itu sih. Ada lagi nggak Bu produk yang pengen Ibu hasilkan supaya tujuan dari kelimanya tercapai? Kalau tujuan utamanya sih Bu, saya ingin gimana caranya supaya anak itu peduli terhadap sampah. Ya untuk melakukan peduli itu mungkin saya akan terus-terusan melakukan edukasi berupa video-video atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui tayangan video, dan itu saya akan rutin melakukan hal itu sehingga anak-anak itu peka. Jadi timbul dari motivasi intrinsiknya untuk mengurangi sampah, karena selama ini kan anak-anak selalu harus diingatkan, ayo bawa botol ini, bawa misting, harus selalu diingatkan. Nah, mungkin saya akan terus-terusan melakukan edukasi kepada murid-murid saya terhadap sampah dan permasalahannya. Oke, sudah bagus ya Bu ya rencananya. Tapi menurut Ibu, kira-kira ada nggak antisipasi supaya kita kan kadang kita melakukan kita punya rencana, kadang ada hambatannya. Nah, menurut Ibu ada hambatan nggak kira-kira nanti ke depannya, dan antisipasinya apa yang akan dilakukan jika terdapat hambatan tersebut? Nah, kalau saya memang tidak mungkin saya bisa berjalan sendiri ya untuk melakukan program ini. Untuk itu saya terus melakukan kerjasama, kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan penjaga sekolah, dan rekan-rekan guru gitu untuk selalu memantau perkembangan terkait program yang ini P5 ini. Itu Bu. Oke Bu, udah bagus ya Bu ya. Jadi sudah terbayang apa yang akan dilakukan. Tapi menurut Ibu tindak lanjutnya gimana nih jika sudah melaksanakan program P5 tersebut yang Ibu sudah rencanakan ini? Kira-kira tindak lanjut ke depannya akan seperti apa? Mungkin saya minggu depan saya akan melakukan rapat KKG dengan tim untuk membuat modul rencana RPP itu yang saya buat terkait P5 ini. Jadi mungkin minggu depan lah saya akan lakukan itu dengan rekan sejawat. Oke, menurut saya sudah bagus ya Bu ya rencana yang Ibu sudah atur ini untuk P5-nya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, karena sepertinya saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sudah terbayang oleh Bu Irma apa yang akan dilakukan, apa antisipasinya, dan nanti evaluasinya akan seperti apa. Bagaimana Bu menurut Ibu? Apakah ya, Bu? Ibu sudah tercerahkan? Iya Bu, makasih ya. Tuh saya kan suka dapat pencerahan aja nih kalau kita melakukan coaching seperti ini. Selalu ada ide-ide yang muncul, walaupun
muncul ide itu ternyata ada dari dalam diri kita. Makasih ya Bu Lina. Sama-sama Bu Irma, semoga lancar kegiatannya, dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Lina. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.